Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Pak Muda Supriyanto ini adalah salah satu rekan kerja saya yang cukup menonjol di Samarinda dan beliau ini adalah seorang pembelajar yang sangat 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 persisten, sangat ulet dan beliau mau belajar apapun juga dan beliau juga sangat rendah hati, sangat humble. Nah, pada malam hari ini saya tidak bisa banyak bercerita tentang prinsip 37% karena ternyata kok lucu ya, ada satu aplikasi dari prinsip 37% ini yang lucu, yaitu bahwa prinsip ini walaupun ditemukan oleh matematika, tapi digunakan juga untuk mencari jodoh kita. Pak Muda akan menjelaskan mengenai konsep 37% ini, dan saya berterima kasih sekali untuk kesediaan Pak Muda untuk menjadi host pada malam hari ini. Terima kasih. Pak Muda, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Indra atas kesempatan yang telah diberikan pada saya pada malam hari ini untuk berbagi pengetahuan, berbagi hal yang memang dari matematika Pak. Tapi ternyata banyak diaplikasikan ke dalam hal yang sifatnya kehidupan sosial. 37% aturan untuk pilihan-pilihan terbaik. Ini memang sesuatu yang mungkin awalnya juga kok aneh gitu ya. Kenapa muncul 37% aturan-aturan yang memang ternyata setelah ditelaah, setelah dipelajari cukup menarik untuk kita belajar bersama ya. Jadi sebenarnya adalah strategi matematik yang digunakan untuk membantu membuat keputusan-keputusan optimal ketika seseorang harus memilih opsi-opsi terbaik di antara banyak pilihan tanpa dapat kembali pada pilihan sebelumnya. Kita akan belajar mengenai hal ini. Sebenarnya definisinya sederhana ya. Sebenarnya awalnya juga emang dari matematika ya. Prinsipnya adalah dengan melihat 37% pertama dari opsi tanpa memilih, maka kita atau Anda dapat memaksimalkan probabilitas atau kemungkinan sekitar 37% untuk memilih opsi terbaik. Nah, ini prinsip yang dipakai untuk aturan ini. Nah, kemudian cara kerja sebenarnya sederhana, Pak. Ternyata setelah saya mereview dan membaca beberapa literatur, sederhana yaitu kita meninjau 37% dari opsi yang ada tanpa membuat keputusan atau tanpa membuat pilihan dulu. Jadi benar-benar kita mengevaluasi, mereview apa yang menjadi opsi-opsi tersebut tanpa membuat pilihan. Kemudian setelah kita mereview 37% tadi, kita bisa memilih opsi yang lebih baik dari yang sudah kita review tadi pada pilihan-pilihan setelahnya. Nah, nanti kita akan coba lihat beberapa contoh aplikasi yang diterapkan di banyak hal di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, nah ini kalau kita melihat sejarahnya, historinya, aturan 37% ini sebenarnya berasal dari bidang matematika terapan, di mana dipakai dalam teori keputusan dan pertama kali sebenarnya dipelajari dalam konteks probabilitas dan statistik. Awalnya justru yang menemukan adalah dari bidang statistika matematika untuk mengambil teori tentang keputusan ini. Nah, ini ada sedikit saya baca literatur awal-awalnya itu disampaikan oleh Pak Martin Gardner, itu yang hidup dari tahun 1914 sampai 2010. Jadi belum meninggal baru tahun 2010. Ini seorang matematikawan dan penulis terkenal yang memperkenalkan aturan ini sebenarnya sudah lama ya ternyata di majalah Scientific American itu pada tahun 1960-an. Tapi memang dulu belum seperti sekarang ini ya karena masih berupa persamaan-persamaan matematis dan oleh para matematikawan selanjutnya persamaan-persamaan yang diinisiasi oleh Pak Martin ini banyak dipecahkan dan diterlanjutkan oleh ilmuwan-ilmuwan matematika yang lain sehingga sekarang ini banyak dikenal dengan aturan 37% dan banyak sudah dicoba diaplikasikan ke beberapa hal. Nah, sebenarnya kalau secara matematis agak rumit ya bagi kita yang memang tidak berbackground saintis matematik ya. Jadi sebenarnya ada persamaan di mana ketika ada n opsi muncul dalam satu persatu dalam urutan yang acak, jumlah n opsi itu kemudian akan meninjau sejumlah ke opsi pertama yang tanpa dipilih. Artinya ketika kita melihat ada sejumlah opsi pertama yang kita harus melihat tapi tidak perlu dipilih, kemudian dari situ akan muncul ternyata opsi terbaik. Nah, kita secara matematis opsi terbaik itu ada di urutan ke M, di mana nilai M itulah harus lebih besar daripada nilai K. Karena opsinya tadi adalah opsi pertama sejumlah K, kemudian ternyata opsi terbaik itu ada di urutan ke M, di mana M lebih besar daripada K. Selanjutnya kita coba hitung probabilitas bahwa opsi terbaik di urutan ke M itu adalah 1/n. Ya ini memang matematis ya karena ada n opsi tadi makanya opsi terbaik itu ada di urutan ke M. Nah,
Jadi probabilitas untuk mendapatkan opsi terbaik dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang agak rumit ya bagi bukan orang matematis seperti kita ya. Tapi kalau kita telah sebenarnya ini menggunakan rumus integral ya. Integral untuk menghitung probabilitas dari n opsi sampai mendapatkan urutan ke m, yaitu adalah 1/n kali k dibagi m-1. Nah, secara matematis ini banyak dipecahkan oleh para matematikawan dengan berbagai perhitungannya, dan ketika kita melihat ke sana ternyata dengan menggunakan perhitungan integral akan didapatkan hasil ternyata peluang atau P tadi itu mendekati 1/E atau sekitar 0,37, di mana E itu adalah bilangan Euler yang nilainya sekitar 2,78 ya. Mungkin para matematikawan atau para yang pernah belajar dalam bidang ini pasti mengetahui tentang bilangan Euler ini. Jadi dengan nilai probabilitas sebesar 1/E atau mendekati 0,37%, maka disepakati oleh Pak Alari dengan kata lain adalah peluang maksimal untuk mendapatkan opsi terbaik adalah sekitar 37%, dan untuk mencapai probabilitas ini kita harus mengabaikan 37% opsi pertama. Nah, jadi artinya kita memulai dengan 37% itu kita abaikan, kita akan mendapatkan peluang maksimal untuk bisa mendapatkan opsi yang terbaik. Nah, ini rumus matematis ya, mungkin kita nggak perlu sampai ke sana karena sekarang ini justru sudah dipakai aplikasinya. Nah, kita kan coba nanti melihat beberapa aplikasi dalam bidang-bidang yang ada di masyarakat ya. Yang pertama dalam bidang manajemen sebetulnya ada contoh-contoh menarik. Contoh ini mungkin di departemen kami ya di HR ya, dalam rangka rekrutmen dan seleksi karyawan. Nah, ini biasa pada perusahaan-perusahaan besar yang melakukan proses walk-in interview. Artinya ketika sebuah perusahaan itu membutuhkan karyawan dalam satu posisi yang tertentu dan peminatnya itu cukup banyak, maka cara tersebut bisa dilakukan dengan cukup efektif ya. Sebagai contoh, apabila ada 10 pelamar untuk satu posisi, maka kita harus melakukan interview dan mereview 4 orang pertama tanpa memutuskan terlebih dahulu. Jadi kuncinya adalah kita melakukan review terhadap 37% ya. Ini sebenarnya pendekatan ya, karena 37% dari 10 itu adalah 3,7, kita bulatkan menjadi 4. Maka kita coba mereview untuk 4 orang pertama tanpa memutuskan terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah mereview 4 pelamar pertama, katakanlah para rekruter itu dapat langsung memilih pelamar berikutnya yang lebih baik dari pelamar sebelumnya. Artinya ketika kita mereview 4 orang pertama, kita lihat 1, 2, 3, 4-nya itu dengan segala aspeknya, tapi kita belum memutuskan antara 4 tersebut. Kita melewatkan. Kemudian ketika kita memulai ke-5 dan selanjutnya, maka ketika kita mendapatkan yang lebih baik dari yang sudah 4 tadi, kita langsung bisa memutuskan tanpa perlu menunggu sampai ke 10-nya. Karena berdasarkan hasil probabilitas peluang tadi ternyata itu sudah yang terbaik, sehingga tanpa menunggu waktu sampai mereview 10 orang yang lain, kita bisa memutuskan bahwa setelah kita mereview 4 tadi, yang selanjutnya yang terbaik dari yang 4 tadi itu pasti yang terbaik. Itu menurut saran dari 37% ini. Nah, ini membantu rekruter menghindari memilih terlalu cepat dan mencegah mereka melewatkan kandidat terbaik. Karena cenderungnya ketika kita baru memulai dalam mungkin 4/37% pertama ya, cenderung sudah terlalu cepat memilih. Sehingga dalam aturan ini diharapkan kita tidak memutuskan terlebih dahulu. Setelah itu kita mereview, kita melakukan penilaian dan lainnya. Berikutnya di atas 37% itu bisa langsung memilih jika mendapatkan memang opsi yang lebih baik dari yang sudah kita review sebelumnya. Itu kuncinya sebenarnya di situ. Jadi ketika kita melakukan review awal itu kita tidak menentukan dulu, kita tidak memutuskan dulu, kemudian review berikutnya itu langsung bisa ditentukan kalau itu lebih baik dari yang sudah dilakukan review sebelumnya, itu adalah opsi terbaik. Nah, kemudian juga bisa dipakai di dalam bidang manajemen juga, artinya ketika memilih vendor atau supplier. Ya, ini banyak perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan banyak suplai dari berbagai macam supplier. Ketika memilih sebetulnya bisa menggunakan aturan ini juga. Yang pertama, misalkan kita akan memilih 10 vendor baru, maka pertimbangan 4 vendor tanpa memutuskan terlebih dahulu. Kita benar-benar memilih, mengevaluasi, mereview semua proposalnya dan lainnya itu tanpa memutuskan terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa memilih vendor berikutnya yang memberi pelayanan terbaik dalam hal harga dan lainnya, itu langsung bisa ditentukan bahwa itu adalah yang memang sudah terbaik. Jadi tanpa perlu menunggu sampai 10 vendor kita akan
evaluasi. Kuncinya sebenarnya di situ. Jadi kita menentukan dulu 10 vendor, kemudian juga mereview, mengevaluasi, baru setelah itu berikutnya kita dapat lebih baik daripada yang sudah kita review tadi, itu pasti yang sudah yang paling optimal. Nah, ini contoh masih di bidang manajemen ada contoh misal alokasi anggaran proyek. Ini adalah sebuah perusahaan itu ada 10 proyek yang membutuhkan pendanaan dengan sementara anggaran mereka terbatas. Maka disarankan untuk meninjau 3 sampai 4 proyek pertama tanpa memutuskan terlebih dahulu. Nah, ini sama, prosesnya sama dengan yang aturan tadi. Kuncinya adalah kita lakukan 10 proyek terlebih dulu, kemudian juga setelah itu berikutnya kita bisa langsung memilih proyek pertama setelah yang ditinjau sebelumnya tadi, yang lebih baik dari yang sudah direview tadi itu pasti yang terbaik. Ini saran dari 37% tadi. Satu lagi contoh, misal ada perusahaan mempunyai produk baru, sehingga dia akan melakukan penjualan harga atau penetapan harga jual dari produk ataupun jasa. Dimisalkan sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan 8 opsi harga untuk produk baru, maka ujilah 3 opsi. Ya, ini 3 ini sebenarnya adalah 37% dari 8, itu kita bulatkan jadi 3 tanpa membuat keputusan final dulu. Jadi sama-sama kita mereview dulu semuanya, sama-sama kita mempertimbangkan, meninjau dan lainnya, kita catat, kita rekam dan lainnya. Setelah itu kita bisa lanjutkan ke yang berikutnya itu ketika kita dapat yang lebih baik daripada yang sudah kita lakukan review tadi, maka sebenarnya secara teoritis itu sudah yang terbaik tanpa menunggu semua direview semuanya, karena itu sudah secara perhitungan matematis itu sudah yang terbaik. Nah, ini sama juga setelah mendapatkan hasil pengujian pasar, maka perusahaan bisa menetapkan harga yang pertama kali menunjukkan respon pasar atau penjualan yang lebih baik dibandingkan dengan harga yang diuji sebelumnya. Nah, ini sebenarnya beberapa aplikasi dalam bidang-bidang manajemen yang bisa dipakai menggunakan aturan 37%. Kita akan coba melihat bidang yang lain, misalnya di bidang pendidikan. Ini contoh sederhana ketika kita sebagai orang tua dari anak kita atau mungkin murid kita akan memilih program studi atau jurusan yang mau diambil, ini sebenarnya bisa dilakukan juga. Jadi ketika seorang mahasiswa mempertimbangkan ada 10 jurusan yang berbeda yang berminat, tertarik ya, kita bisa menggunakan aturan 37% ini dengan menyarankan untuk meninjau di awal 3 sampai 4 jurusan pertama dengan menghadiri seminar ataupun diskusi dengan konselor dan lainnya tanpa memutuskan terlebih dahulu untuk mengambil jurusan tersebut. Kita uji, kita timbang-timbang, kita review, kita cari data dan lainnya. Setelah kita catat, maka tahap berikutnya adalah kita sebenarnya langsung bisa memilih jurusan setelahnya yang lebih sesuai dengan minat ini, yang lebih baik dari opsi yang sudah kita lakukan pertama tadi. Jadi sebenarnya kuncinya adalah kita lakukan 37% ini tanpa memutuskan terlebih dahulu. Setelah kita mereview, kita mendapatkan hasilnya, maka ketika kita melanjutkan pilihan opsi tadi, kita bisa menentukan langsung ketika kita mendapatkan yang lebih baik, itu otomatis opsi yang sudah optimal. Jadi tanpa perlu menyelesaikan review sampai 10 atau mungkin sampai 100% ya. Karena kita menghemat waktu ya dan lainnya. Karena di awal tadi kita sampaikan bahwa sebenarnya kita nggak bisa kembali ke awal lagi. Ini contoh salah satu di bidang pendidikan. Satu lagi misalnya nih institusi pendidikan ya. Ketika kita mau menentukan penerima beasiswa misalnya, aturan bisa dipakai juga. Sebagai contoh, jika ada 100 pelamar yang mengajukan untuk penerima beasiswa, maka aturannya menyarankan untuk meninjau aplikasi dari 37 kandidat terlebih dahulu tanpa membuat keputusan. Ketika kita meninjau, mereview, mencatat, mempertimbangkan dan lainnya, maka barulah setelah 37 tadi kita dapat milih pertama-pertama yang memenuhi kriteria yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi ketika sudah kita review 37 orang, maka sebenarnya setelah itu yang terbaik itu sudah bisa kita dapatkan tanpa harus menyelesaikan sampai 100 pelamar. Karena secara teoritis sekali lagi itu sudah teruji secara matematis bahwa sebenarnya peluang terbaik itu ada di setelah kita mereview 37%. Tapi kembali lagi kepada kita ya, karena ini sebenarnya kan saran atau masukan berdasarkan para ahli matematika yang sudah menghitung berdasarkan probabilitas dari opsi-opsi yang sudah ditampilkan. Nanti kita bisa sharing ya beberapa rekan-rekan yang hadir ya. Mungkin pengalaman-pengalaman pribadi ya, seperti yang saya pernah alami sendiri ketika
Misalnya kita pengen membeli sesuatu ya, sebagai contoh waktu itu saya dengan istri pengen membeli sepatu ya, istilahnya sepatu, itu kecenderungan kita mendatangi sebuah toko, memilih, langsung beli, karena cocok langsung beli ya. Tapi selang beberapa saat kemudian ketika kita mengunjungi toko lain misalnya, ketika kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik, lebih bagus, lebih murah, kita kadang menyesal, "Ah, kenapa sudah terlanjur beli yang kemarin ya? Kenapa nggak ke sini dulu kemarin ya?" Nah, ternyata dalam aplikasi beberapa tersebut aturannya sebenarnya bisa bagus kita lakukan ya. Jadi memang kuncinya adalah kita menahan diri untuk tidak mengambil keputusan di 37% opsi pertama. Jadi kita betul-betul mereview dulu yang 37% tadi kita review, kita catat, kita nilai. Setelah itu barulah kita bisa keputusan bahwa kita yang lebih baik dari yang kita review sebelumnya itu biasanya sudah yang terbaik. Ya kita tidak melewatkan peluang yang kita dapat lebih baik tanpa kita pernah kembali yang sebelumnya. Nah, ini sebagai contoh-contoh yang sebenarnya sederhana bisa kita lakukan, bisa kita coba. Nanti mungkin Bapak Ibu punya, pengalaman, nanti bisa sharing pengalaman, tapi berdasarkan yang kita baca itu sangat membantu ketika harus memutuskan banyak hal yang memang tidak bisa kembali ke awal. Nah, bisa coba lagi dalam bidang kesehatan. Nah, sebagai contoh, nah ini juga penting ya, kita sudah pernah melakukan ya, contoh memilih dokter atau rumah sakit ya. Ketika seorang pasien berencana untuk menemui, adalah kita ada pilihan dokter spesialis nih sebelum mau operasi atau mau pengobatan jangka panjang ya. Kita bisa melakukan dengan cara meninjau 3 atau 4 dokter pertama tanpa mengambil keputusan dulu. Kita review dulu, kita lihat track recordnya, kita lihat pengalamannya dan lainnya. Kemudian setelah itu ketika kita melanjutkan review tadi untuk ke dokter berikutnya, sebenarnya ketika kita mendapatkan lebih baik dari yang sudah kita uji itu sebenarnya sudah terbaik. Sehingga kita bisa langsung memutuskan bahwa sebenarnya dokter atau rumah sakit ya sudah review tadi ketika kita menemukan yang lebih baik dari yang sudah kita review itulah yang terbaik. Tanpa perlu menyelesaikan sampai ke 10 rumah sakit yang ada. Karena secara teoritis sekali lagi itu sudah menjadi yang terbaik. Nah, ini contoh juga memilih klinik atau rumah sakit. Katakanlah di tempat tinggal kita ada 10 sampai 15 rumah sakit yang kita akan pertimbangkan untuk operasi misalnya, itu juga bisa melakukan dengan cara ini. Jadi kita melakukan review, meninjau 30%-nya ya dari 15 katakanlah 5 rumah sakit tanpa keputusan dulu. Jadi kita nggak mengambil keputusan dulu, setelah itu barulah kita mereview yang berikutnya itu kita bisa langsung putuskan bahwa sebenarnya yang lebih baik dari yang kita review pertama itulah yang terbaik. Jadi tanpa perlu sekali lagi menyelesaikan yang sampai ke 10 atau 15 tadi. Nah, ini juga yang pernah saya alami ketika saya mengantar istri juga ketika mau operasi, saya mereview beberapa rumah sakit, beberapa dokter spesialis, ya melalui googling ya kita melihat dokter A pengalamannya di sini pernah menangani rumah sakit ini, sekian tahun menangani ini, yang spesialisnya adalah bidang apa. Kemudian kita juga lihat di rumah sakit B dokter ini, dari situ kita nggak memutuskan terlebih dahulu. Kita benar-benar murni mereview, kita benar-benar murni untuk meninjau, sampai akhirnya kita bisa melihat memang yang selanjutnya itulah yang terbaik yang kita bisa lakukan. Sederhana, tapi mungkin akan susah kita melakukan itu kalau kita memang belum terbiasa, karena memang pasti akan cenderung ya ketika kita sudah mendapatkan pilihan-pilihan terbaik, kita cenderung sudah memutuskan terlebih dahulu. Padahal sebenarnya saran dari para ahli yang sudah menerapkan ini adalah tahan dulu sampai benar-benar kita review, setelah itu akan dapatkan yang terbaik. Ya, ini yang mungkin beberapa yang dari sederhana-sederhana kita bisa coba, kita bisa lakukan untuk menghasilkan sesuatu yang memang jauh lebih cepat dan lebih baik. Nah, ini salah satu kesehatan juga ketika kita memilih asuransi kesehatan. Nah, ini juga penting ya Bapak Ibu sekalian, berapa mungkin praktisi asuransi juga ya. Jadi ketika misalnya ada banyak penawaran, apalagi sekarang asuransi banyak menempel di produk-produk bank ya. Jadi kalau kita nasabah bank itu sering dihubungi pihak-pihak bank yang mengatakan asuransi, menawarkan beberapa macam jenis asuransi dengan berbagai macam fitur-fiturnya, dengan berbagai macam keuntungannya. Nah, misalkan kita memang tertarik untuk beli asuransi, ada baiknya kita menggunakan aturan ini. Jadi kita mereview dulu. Katakanlah ada 5 paket pertama tanpa kita memilih dulu, kita review, kita catat, kita lakukan kajian, analisa dan lainnya. Setelah itu
kita melakukan peninjauan, kita akan melihat paket yang pertama kali kita lihat itu menawarkan manfaat yang lebih baik dari yang sudah kita pilih atau kita sebelumnya. Sebetulnya secara teoritis itulah yang terbaik. Karena kita nggak bisa kembali ke depan dan juga tidak perlu sampai menyelesaikan 100%-nya. Nah, itu yang saran dari para penemu aturan 37% adalah seperti itu. Sebenarnya sederhana, cuman kuncinya adalah kita tidak mengambil keputusan terlebih dahulu, kita mereview dulu, setelah itu kita akan memilih itu yang paling terbaik. Mungkin awalnya memang aneh ya, saya juga pertama kali mempelajari ini juga rasanya tidak masuk akal, tapi setelah kita melihat ternyata di beberapa aplikasi di dalam bidang-bidang tertentu dan banyak diaplikasikan, ternyata ini cukup berhasil dan cukup banyak dilakukan. Karena kuncinya adalah jangan mengambil keputusan terlebih dahulu, mereview contoh yang ada, setelah itu barulah kita lanjutkan. Nah, ini saran-saran dari yang sudah melakukan kegiatan menggunakan uji ini. Lah, dalam beberapa hal mungkin bisa kita kembangkan juga yang sederhana yang di bidang kita sehari-hari ya, dari ketika kita memilih opsi-opsi tertentu, memilih beberapa hal yang memang jadi pilihan, kita bisa menggunakan aturan sederhana ini, di mana kuncinya 37% kita review dulu tanpa memutuskan. Setelah itu, pilihan berikutnya adalah sebenarnya pilihan terbaik berdasarkan teori ini. Ya, tapi kembali lagi, sekali lagi saya sampaikan ke Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah teori ya yang memang bisa juga kita nggak cocok dengan itu nggak apa-apa, tapi sebagai sebuah pengetahuan, tidak ada salahnya kita belajar hal yang terbaru dan karena faktanya beberapa tokoh, beberapa praktisi ternyata menggunakan cara ini ya dan efektif gitu loh. Jadi tidak ada salahnya juga ketika kita belajar yang baru yang kita belum pernah lakukan dan faktanya memang baik. Mungkin itu Pak Indra sedikit aja materi yang bisa kami share. Harapannya memberikan pengetahuan baru, memberikan nuansa baru lah bagi kita. Ternyata ada hal yang memang sudah muncul di dunia sana dan kita mungkin dekat dengan kita sebenarnya karena ini sebenarnya kita aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi mungkin kita belum pernah mencoba dan belum pernah mengetahuinya. Tapi tidak ada salahnya juga ketika merasa kita cocok, kita bisa menerapkan beberapa hal di dalam ketentuan ini. Mungkin itu dari kami, Pak Indra. Ya mohon maaf apabila dalam kami menyampaikan ini kurang lebihnya. Terima kasih. Mungkin ada beberapa hal yang bisa didiskusikan, ada pertanyaan, kami persilakan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih Pak Muda atas paparan presentasinya yang Terima kasih Pak sedikit Indra. menggelitik pemikiran. Siap. Nah, saya pertanyaan pertama tapi nanti dijawabnya paling akhir ya Pak Muda ya. Oh siap ya Pak. Kak, gimana kalau pilihannya cuma satu Pak? Misalnya nih saya jomblo nih Pak, yang mau sama saya itu cuma satu, saya udah nge-track cewek banyak gitu ya, tapi ditolak terus gitu ya Pak. Tuh, yang akhirnya yang mau sama saya cuma satu Pak. Apakah satu ini harus saya ambil nunggu lagi ngambil yang berikutnya atau gimana? Gak usah dijawab sekarang Pak, nanti aja yang paling terakhir Pak. Oke siap. Terima kasih Pak Indra. Baik Bapak dan Ibu sekalian, Ya karena pertanyaan Pak Indra tadi kan nggak usah dijawab, jadi saya nggak jawab Pak Indra ya. silakan jika ada di antara Bapak dan Ibu sekalian yang mau mengajukan pertanyaan, saya persilakan. Setelah ini Ibu Giovanni ya. Kalau ini emang bagus, tapi kalau untuk orang yang justru nggak berani nanya, nggak berani apa, dan dikasih pelajaran yang kayak gini, makin lama makin mundur. Sedangkan untuk berani bertanya itu, orang itu harus kalkulasi dia akan buat kesalahan. Saya misalnya dengan nggak bertanya karena overthinking, itu juga ada efek yang nggak bagusnya gitu. Apa gimana Pak? Karena terutama di negara kita, Jawa Timur itu emang orangnya lebih lebih nggak agresif lah. Tapi kalau di negara Arab atau di negara bule, mereka itu lebih agresif, lebih berani mengutarakan diri. Nah, itu mungkin harus disesuaikan dengan orang yang terlalu berani. Tapi kalau orangnya yang tidak terlalu berani, justru terlalu menekan untuk bertanya, mungkin aplikasi ini tidak berlaku atau gimana Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Susilo ya. Saya coba izin menjawab ya. Mohon maaf kalau mungkin tidak sesuai dengan pertanyaannya. Tapi mungkin yang dimaksud Pak Susilo kalau terkait dengan budaya mungkin betul juga Pak. Artinya kemungkinan teori ini kan dikembangkannya di Amerika ya Pak ya. Jadi memang di negara barat ya memang dengan berbudaya seperti itu.
Makanya dimunculkan sebenarnya ketika pengambilan keputusan-keputusan itu adalah sedikit menyinggung yang disampaikan Pak Indra ya, ketika pilihannya itu lebih dari satu Pak, terus terang ya. Ketika ada banyak pilihan, ketika kita ada banyak opsi yang kita mungkin cenderung akan kesulitan memilih dengan cepat, menghabiskan waktu dan lainnya, maka opsi pemilihan ini bisa dipakai ya sarana ini dengan cara itu supaya menghemat waktu ketika pilihan itu banyak. Tapi ketika mungkin pilihannya sedikit ya otomatis ya nggak banyak pilihan ya artinya bahkan nggak ada pilihan Pak Indra ya. Kalau nggak ada pilihan ya sudah berarti memang itu pilihan terbaiknya. Tapi menjawab Pak Sira tadi betul Pak memang sebenarnya budaya-budaya kita mungkin tidak sama persis ya. Artinya ketika yang terjadi di negara barat misalnya atau mungkin di negara Timur Tengah ya mungkin tidak sama tapi minimal sebenarnya prinsip-prinsip ini bisa kita lakukan ketika kita mereview Pak. Jadi sebenarnya sarannya tadi adalah ketika kita akan mengambil keputusan, itu adalah caranya kita melakukan dengan cara mereview terlebih dahulu tanpa memutuskan ya. Tapi dengan cara mereview tadi seperti yang disampaikan Pak Sudah betul juga bahwa kita harus banyak bertanya, kita harus aktif menggali dan lainnya itu memang diperlukan. Karena kalau hanya mereviewnya by data, hanya melihat dengan sudah disampaikan mungkin jadi tidak seakurat ketika kita mungkin menggali datanya dengan cara yang lebih lengkap seperti itu ya. Dengan cara-cara yang seperti Pak sudah sampaikan tadi memang menjadi pembelajar juga ya. Artinya ketika kita bertanya, ketika kita pengen tahu dan lainnya itu juga dibutuhkan. Tapi setuju Pak bahwa memang di aturan-aturan yang banyak atau mungkin teori-teori yang banyak dikeluarkan dari dunia barat memang tidak serta-merta bisa kita lakukan minimal. Tapi prinsip-prinsipnya itu bisa kita adaptasi lah dengan cara penyesuaian disesuaikan dengan kebutuhan dan juga dengan budaya kita. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Silakan Ibu Giovanni. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam, Pak Supri ya. Ya Bu, selamat malam. Oke, Pak, saya izin bertanya, Pak. Kalau misalnya saat ini nih kan lapangan pekerjaan itu kan kebanyakan perusahaan mengkhususkan untuk yang misalnya minimal berapa tahun bekerja gitu kan. Lalu bagaimana seorang fresh graduate itu untuk memilih perusahaan sesuai 37% ini? Karena mungkin kebanyakan fresh graduate tuh stigmanya saya rasa akan lebih memilih pekerjaan berdasarkan perusahaan mana yang mungkin menerima fresh graduate itu sendiri gitu. Gitu, Pak. Terima Oke, kasih. baik terima kasih Bu Giovanni. Saya izin menjawab ya Bu. Mungkin yang dimaksud teori ini sebenarnya dibalik Bu. Ya. Artinya ketika seorang fresh graduate ingin bekerja dan dihadapkan pada banyak pilihan, misalnya kalah dia bisa memilih sekian banyak lowongan pekerjaan yang memang memungkinkan dia untuk bisa masuk, dia bisa melakukan sebenarnya dengan cara yang sama Bu, dengan mereview terlebih dahulu mana-mana perusahaan-perusahaan yang ingin dia lamar dan lainnya sambil memutuskan ini sebenarnya pilihan juga sih ya. Karena memang kan ini konteksnya adalah baru melamar ya Bu, belum diterimanya ya. Tapi sebenarnya dengan cara ini supaya dia bisa memutuskan dengan lebih baik pilih opsi terbaiknya yang dia pilih itu bisa dengan melakukan review. Review 37% dari perusahaan-perusahaan yang memang dia incar untuk dimasukin itu direview terlebih dahulu. Kemudian tanpa memutuskan dulu, katakanlah saya tidak mau melamar di 1-2 perusahaan dulu, tapi saya mereview dari sekian perusahaan yang memang cocok dengan minat dan bakatnya. Kemudian dengan cara ini dia bisa memutuskan bahwa oh ternyata dari sekian perusahaan ini saya lebih cocok ke arah sini. Sehingga itu yang bisa dilakukan. Terlepas dari apakah nanti dia dibutuhkan atau tidak itu nanti mungkin konteksnya berbeda Bu ya dari si perusahaannya. Tapi dari si yang bersangkutan sama seperti ketika dia milih untuk mau kuliah di mana seperti yang tadi kami contohkan ya. Ketika ada banyak jurusan, ada banyak perguruan tinggi, cenderung kita kan nggak tahu nih mana yang terbaik. Ya, sehingga dengan cara mereview tadi itu harapannya adalah meminimalisir opsi-opsi yang cukup banyak itu menjadi sesuatu yang memang secara teoritis opsi yang terbaik yang bisa dipilih. Mungkin itu Bu Giovanni yang bisa kami jawab. Oke, baik, Pak. Sudah jelas. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih. Baik, barangkali ada di antara Bapak dan Ibu yang lain yang ingin men-sharingkan pengalaman barangkali. Ya, mungkin tidak bertanya tapi juga kita sharing pengalaman, dipersilakan. Silakan Ya. Pak. Selamat malam Pak Muda. Ya, Ya, selamat malam Pak Sulistyo. sedikit bertanya. Apa perbedaan antara metode ini dengan, karena seringkali bahkan tadi Pak Hendra tanya ke Bang Willy, kalau seniman itu biasanya intuitif gitu ya.
Betul. memilih sesuatu itu intuitif gitu. Dan kalau intuisinya semakin tinggi, biasanya keputusannya juga semakin tepat. Nah, kira-kira kelemahannya apa kalau kita memakai intuisi dibanding dengan metode ini? Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sulistyo. Wah, ini pertanyaannya cukup berat nih, Pak. Saya coba menjawab, Pak. Mungkin yang sampaikan Pak Silo betul juga, Pak, bahwa sebenarnya ada beberapa talenta-talenta yang mempunyai intuitif yang cukup tinggi ya, sehingga ketika mengambil keputusan sesuatu, memilih sesuatu itu cenderung menggunakan intuisinya, dan cenderung intuisinya itu relatif cepat ya, Pak ya. Dan sebenarnya itu juga sah-sah saja dan menurut saya juga bagus ya, karena memang kalau kami melihat di teori yang saya sampaikan tadi, Pak, memang justru mungkin teori ini banyak dipakai justru mungkin bagi orang-orang yang tidak punya banyak intuitif yang tinggi, Pak. Kecuali memang yang seperti yang Pak Susilo sampaikan ya, beberapa seniman, beberapa talenta-talenta yang memang punya kemampuan lebih itu, tanpa dengan teori itu banyak mereka bisa memutuskan dengan cepat ya, dan cenderung berhasil. Tapi mungkin bagi rekan-rekan lain, bagi kita yang mungkin tidak punya intuisi yang cukup seperti itu, mungkin membutuhkan ini sebenarnya semacam tool saja sih Pak, semacam alat ya. Ketika kita menghadapi banyak opsi, banyak pilihan, dan ketika kita punya keterbatasan waktu ya, sebenarnya biasanya adalah karena ada banyak pilihan sementara sumber daya yang kita punya terbatas, kita menggunakan alat bantu ini adalah untuk mencari opsi yang paling optimal, yang mendekati dengan yang diharapkan tanpa melewatkan yang terbaik. Artinya supaya waktu juga karena terbatas, sumber daya terbatas, sehingga dengan tools ini, dengan alat ini membantu kita untuk bisa memutuskan opsi-opsi yang terbaik itu dengan cepat dan tanpa melewatkan yang memang seringkali justru kalau orang yang tidak punya intuisi itu seringkali salah, Pak. Ya, seperti saya bilang, contoh ketika kita pengen membeli sesuatu, cenderung di satu toko sudah sering langsung kita beli, ternyata esoknya baru kita nyesel, ah kenapa kemarin buru-buru beli ya, ternyata lebih bagus lah dengan cara yang ini ternyata membantu kita, Pak, untuk memilih opsi yang terbaik. Tapi kalau yang disampaikan Bapak tadi betul, bahwa kalau kita udah punya intuisi, apalagi dalam hal yang memang menjadi bidang kita yang sangat kita kuasai, ya silakan saja, dan itu menurut saya juga lebih bagus ya. Artinya mungkin teori ini diperuntukkan bagi kita-kita memang tidak punya intuisi yang cukup kuat untuk memilih opsi-opsi terbaik, sehingga kita menggunakan alat ini sebagai alat bantu, Pak, untuk mengambil keputusan, untuk mengambil opsi-opsi terbaik yang bisa kita pilih tanpa terjebak dengan waktu yang panjang dan akhirnya terjadi ya penyesalan. Biasanya kita, kenapa ya ngambil yang ini, kenapa enggak ini. Dengan tools ini harapannya itu bisa terkurangi. Mungkin itu jawaban kami, Pak Sulistyo. Baik, Semoga terima bisa kasih banyak, menjawab. Pak Muda. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Sulistyo. Baik, kami kembalikan Pak Indra. Baik, Pak Muda, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Muda untuk mengisi acara pada malam hari ini. Terima kasih, Pak Muda. Baik, terima kasih. Sama-sama Pak Indra. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan ketemu lagi minggu depan pada jam dan acara yang sama. Sekali lagi, terima kasih Pak Muda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih.